Saya melaporkan saudara Risman Syahdivar atas perbuatannya. Kalau saya nggak ada kaitannya dengan video itu. Jadi bagaimana saya mau menjawab apapun terkait dengan video tersebut? Pasti yang bertanggung jawab sekitar 5 miliar rupiah terkait dengan kisru polemik ijazah palsu milik Jokowi. Nama JK akhir-akhir ini makin rame saja dibicarakan di berbagai media, teman-teman. Sepertinya beliau ini berhasil menarik simpati publik. Nah, yang terbaru, dia ini melaporkan Rismon di polisi. Gegara ada sebuah video yang menyebut namanya terlibat dalam perkara ijazah Bapak Jokowi ini. Sedangkan Rismon membantah. Ia mengatakan hal tersebut. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. Ya, seperti juga Anda ketahui, saya datang untuk membuat laporan polisi. Ternyata panjang juga prosesnya. Laporan polisi, ya, saya melaporkan saudara Risman Syahdivar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya, karena mengatakan saya ini mendanai Rusyo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi. Dan itu jelas saya tidak lakukan itu. Pertama juga ini tersebar luas, dan bagi saya ini suatu penghinaan, karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya, dan kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Dan itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Ini dia, teman-teman. Ini dia alasan JK mendatangi pihak kepolisian, yaitu melaporkan Rismon karena beredar video ini. Beredar video di mana ada sosok Rismon, kemudian suaranya mengatakan kalau Yusuf Kalla mendanai perkara ijazah Pak Jokowi sebesar 5 miliar rupiah. Nah, di sini Yusuf Kalla merasa harga dirinya dicemarkan atau difitnah lah. Makanya dia protes. Dia melaporkan Rismon ini ke Polda Metro Jaya. Aduh, ini gimana nih, teman-teman? Apakah orang besar berhasil dipancing keluar, atau gimana menurut opini kalian, teman-teman? Karena ini Rismon kemudian menanggapi kalau ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tapi poinnya di sini ya, JK ini tidak sesabar Pak Jokowi ya. Baru gitu aja udah ngelaporin orang. Bayangkan saja, Pak Jokowi udah berapa lama ijazahnya ini dituduh palsu, tapi karena sudah merasa kelewatan, baru ia memutuskan untuk melaporkan orang-orang yang menuduh ijazahnya itu palsu. Itu informasi. Kalau saya nggak ada kaitannya dengan video itu. Jadi bagaimana saya mau menjawab apapun terkait dengan video tersebut? Pasti yang bertanggung jawab untuk mengklarifikasi kebenaran atau ketidakbenaran isi dari video itu, ya, informasi audiovisual yang terkandung di dalamnya, itu tanggung jawab si pembuat, bukan, it's not mine, ya, bukan tanggung jawab saya. Oke, kalau mereka yang punya kalian kan gampang sekali memeriksa video itu AI atau enggak. Seharusnya saksi itu siapa, gitu. Kalau untuk entah siapa saya nggak tahu, yang pasti, ya, saya nyatakan saya punya keilmuan untuk itu, menyatakan itu AI generated video. Ya gampang sekali kok memeriksa, bahkan ada di website gratis Pak, ya, versi mobile untuk meriksa apakah itu video AI.
dipelajari frame demi frame, sinkronisasi objek yang bergerak, bentuk bibir dan sebagainya, itu kan hal sepele. Jadi jangan main ancam-ancam seolah-olah saya yang diapa gitu loh, saya yang mau disidangkan gitu. Kan pola berpikir yang tidak simetris dan relevan. Bagaimana mungkin korban dia tahu itu AI generated video, ya kan? Tetapi dia membenarkan saya yang dilaporkan. Di mana logikanya yang lurus gitu loh? Jangan mentang-mentang dia melabel saya terus mengkhianat saya, ultimatum, hentikan label-label itu. Ya, saya bebas independen dari awal. Saya tidak kenal mereka sebelum 15 April 2020 dan penelitian itu independen. Kalau sekarang saya berubah berdasarkan temuan saya, siapa mereka saya harus minta izin? Siapa mereka? Itu mendanai saya juga enggak. Dia sibuk 1 sampai 3 kali di TV sehari. Saya yang cari data pontang-panting, terus tiba-tiba dia seolah-olah membiayai saya. Ya, seolah-olah ada ikatan kontrak hitam di atas putih gitu. Makanya hentikan itu sebelum saya berubah pikiran untuk melaporkan kalian. Jadi bukan hanya dia ya. Kalian. Nah ini ya, ini bantahan daripada Rismon menanggapi laporan Yusuf Kala soal video atau audio yang menyebutkan Yusuf Kala terlibat di ijazah Bapak Jokowi ini. Dan di video tersebut itu ada menyebutkan kalau Yusuf Kala mendanai 5 miliar rupiah. Nah ini menurut kalian gimana nih teman-teman? Kalau kata Rismon itu AI, ia sama sekali tidak terlibat. Sedangkan Pak JK kekeh melaporkan Rismon ini ke polisi. Dan sebagai pertimbangan lagi nih teman-teman, dari keterangan Roy Suryo, dia mengakui kalau video tersebut memang dihasilkan oleh AI, bukan suaranya daripada Rismon. Apakah Rismon akan kena atas laporan JK ini nanti? Gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, komen-komen di bawah. Saya sudah jelaskan itu kepada penyidik. Kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya, selesaikan aktor otak di belakangnya. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian ada sudah baca. Saya katakan itu pas tidak yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal. Waduh, ini menurut kalian ini teman-teman, ada yang menakut-nakuti soal chaos di bulan Juli Agustus 2026 ini. Nah, Pak Jokowi mengatakan jangan menakut-nakuti. Kemudian ada Rismon mengatakan kalau untuk menyelesaikan perkara ini harus dulu dibongkar, diselesaikan kepada pohir-pohirnya. Nah, JK mengatakan sekali lagi untuk kesekian kali nih teman-teman ya. Dia mengatakan melaporkan Rismon gara-gara ada video menuduhnya mendanai perkara ijazah Jokowi sebesar 5 miliar rupiah. Kalau video tersebut hasil AI teman-teman, lalu siapa yang bertanggung jawab? Apakah Rismon akan kena? Saya kira enggak ada. Justru yang dicari siapa yang mengedit video tersebut, bukan Rismon. Atau gimana menurut pendapat kalian teman-teman soal hal ini? Setelah ramai di sosial media terkait dengan pernyataan Rismon Sianipar bahwa Yusuf Kala adalah aktor intelektual yang mendanai sekitar 5 miliar rupiah terkait dengan kisru polemik ijazah palsu milik Jokowi, hari ini Yusuf Kala menyampaikan klarifikasi melalui siaran persnya bersama pengacaranya. Beliau mengatakan bahwa
Dia sama sekali membantah hal tersebut. Menurutnya, bahwa dia tidak pernah mengenal si Rizmon Sianipar dan juga Dr. Tifa. Yang dia kenal hanya Roy Suryo. Itu pun karena beliau merupakan mantan menteri. Karena merasa dirugikan dengan informasi dan tuduhan tersebut, maka beliau rencananya akan melaporkan Rizmon Sianipar ke Mabes Polri melalui kuasa hukumnya. Akhirnya polemik ijazah Jokowi sudah melebar kemana-mana dan kita sebagai masyarakat terus dibuat bingung dengan isu ijazah ini yang tidak pernah berakhir. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim. Aduh, ini semakin seru ya teman-teman ya. Semakin seru saja perkara ijazah Bapak Jokowi. Pak Jokowi cukup tenang, duduk santai menyaksikan semuanya. Nanti akan keluar sendiri kok. Nanti akan selesai sendiri kok. Ini pintar sekali cara main Bapak Jokowi. Tinggal memainkan langkah catur-caturnya yang begitu cerdik. Lawan langsung ketar-ketir. Nama JK terseret. Akhirnya dia terlibat juga di perkara ijazah Bapak Jokowi ini. Ini gimana teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian soal kegaduhan kekisruhan ijazah Bapak Jokowi ini, seorang wakil presiden, mantan wakil presiden ikutan terpancing melaporkan, mempolisikan orang gegara perkara ijazah Bapak Jokowi. Menurut kalian gimana nih teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaik di kolom komentar yang ada di bawah ini.